Apakah ini Peggy Setiawan Cianjur? Masih belum pasti apakah ini Peggy Cianjur. Jadi ini guys, ada orang tertangkap ya kan. Jadi netizen mengira ya ataupun menyangka kalau ini adalah Peggy Setiawan. Sudah jelas Ya. Peggy Setiawan ini adalah pelakunya. Wow. Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, menantang Polda Jabar ya untuk menghadirkan saksi Aib. Kali ini saya ingin bahas siapa Aib itu. Ya, siapa sih Aib? Nah, untuk pelaku ini jangan ditangkap pelaku dulu. Teori penyidikan begitu kan. Jangan langsung nangkap. Apakah ini Peggy Setiawan Cianjur? Masih belum pasti apakah ini Peggy Cianjur. Nah, jadi ini guys, ada orang tertangkap ya kan. Jadi netizen mengira ya ataupun menyangka kalau ini adalah Peggy Cianjur. Nah, bagaimana menurut kalian? Sudah jelas Ya. Peggy Setiawan ini adalah pelakunya. Wow. Ya bos ya, kalau dilihat Kenapa? dari BAP rapot dan alat bukti yang disita oleh pihak polisian, Oh. Peggy Setiawan mengintai Eki dan Vina menggunakan KTP. Hah? Ya. Peggy Setiawan memukuli badan Eki dan Vina hingga memar dan patah tulang dengan menggunakan kartu keluarga. Aduh. Ya. Lucu. Dan di sana penyidik menemukan sidik jari Peggy Setiawan menempel di ijazah. Oh iya ya. Sehingga Sidik jari. terakhir nih ya, yang paling fatal ya dari semua kronologi di atas, disinyalir yang menjadi trauma berat sehingga menjadi penyebab kematian mereka berdua, yaitu membenturkan foto kondangan Peggy Setiawan ke kepala Eki dan Vina. Pecah. Aduh. Begitulah kira-kira hasil visum dan kronologinya yang akan dijelaskan dalam persidangan P21 nanti. Ya bos ya? Ya. Oke bos, salam akal sehat. Inilah dagelan pramuka. Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, menantang Polda Jabar ya untuk menghadirkan saksi Aib. Ya, Beliau Aib. sampaikan kami akan cecar Aib ya. Iya benar. Siapa tahu dia terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Kira-kira netizen setuju nggak kalau Aib dihadirkan di persidangan pra peradilan ini? Setuju sekali. Setuju lah ya. Setuju. Biar dicecar tuh sama pengacara Peggy Setiawan ya. Mana tahu ya Mudah-mudahan kan? Peggy Setiawan cepat terbebas dari dari segala permasalahan ini ya. Amin. Kali ini saya ingin bahas siapa Aib itu. Ya, siapa sih Kenapa Aib? bisa tahu semua? Apakah benar yang diketahui itu sesuai dengan penglihatan dia? Ya. Oke. Yang pertama, Aib, setelah saya lacak ya, setelah saya analisa, dia itu ternyata peliharaan dari buzzer. Oh. Dari buzzer. Lalu, kenapa dia menunjuk kepada terpidana yang sekarang ditangkap itu, yang dinyatakan tumbal itu? Terus dalam pribadinya apa? Maksudnya apa? Sampai seyakin itu bahwa tumbal-tumbal itu melakukan pembunuhan itu. Aib sebenarnya tidak ikut dengan kejadian di pembunuhan itu. Ya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam karena dia pernah digerebek saat melakukan mesum. Iya. Itu, melakukan mesum. Di tempat pencucian mobilnya dia. Ya, memang Ya. pernah digerebek ya. Jujur saya saya nunggu si Aib untuk itikat baik ya, itikat baik menarik pernyataannya bahwa dia itu berbohong. Ya, seperti Tapi Liga tidak Akbar kunjung ya. dilakukan. Video ini akhirnya saya buat. Gitu. Jadi Aib ini tidak sama sekali ya mengetahui kejadiannya bagaimana. Dia tidak mengenal pelaku itu kayak gimana. Jadi Aib ini melaporkan kepada buzzer
Buzzer lalu melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Jadi orang ini ya, si Aib ini itu tidak melaporkan langsung ke Ibtu Rudiana, tapi kepada buzzer. Lalu buzzer ke Ibtu Rudiana. Jadi awal kekacauannya itu ada di Aib. Iya memang. Saya udah berpikir kayak gitu. Jadi kalian ngerti ya, dia si Aib ini punya kasus pernah digerebek oleh tumbal tahanan karena melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya. Ya. Akhirnya dengan adanya dicari DPO pembunuhan ini, Aib memanfaatkan kondisi ini untuk balas dendam. Ya. Lalu siapa si Mel-Mel? Nah, Mel-Mel. Apa yang dia takutkan? Mel-Mel bisa tahu semua, yang jelas dia pasti pernah ikut geng motor. Ya, Mel-Mel kenapa nggak muncul nih ya? Coba sama tanya Aib? aja ke Mel-Mel. Coba pihak polisi tangkap si Mel-Mel sama Aib. Gitu ya. Mel-Mel pernah melakukan apa? Kalau si Aib tadi sudah saya jelaskan ya. Dia melakukan mesum, akhirnya menuduh para terpidana yang pernah menggerebek dia. Ya. Kalau Mel-Mel, coba tanyakan, dia ingat nggak dengan Akang Suherman? Siapa itu? Siapa Akang Suherman? Akang Suherman adalah ketua Monreker yang paling disegani waktu itu. Tuh. Dan jadi para polisi jangan sampai ketipu daya dengan dia ya, seolah-olah dia bersaksi. Saya bisa menilai dia ingin cuci tangan. Itu. Coba diselidiki si Aib sama Mel-Mel. Itu saja. Ya benar. Untuk selengkap-selengkapnya nanti saya jelaskan lagi. Paling tidak ini harus ada tindakan dulu kepada si Aib sama Mel-Mel. Karena Aib menghilang begitu saja. Ya, Aib dengan Mel-Mel. Jadi kalian udah puas ya, siapa si Aib, siapa si Mel-Mel. Dan selengkapnya nanti biarkan si pihak polisi yang akan mengungkapnya. Sekian, terima kasih. Nah, untuk pelaku ini jangan ditangkap pelaku dulu. Teori penyidikan begitu kan. Jangan langsung nangkap. Cari buktinya dulu. Setelah lengkap, syukur minimal dapat 2, syukur dapat 3, dapat 4, Ya. baru tangkap orangnya. Karena ini bukan tertangkap tangan. Ini baru Tapi benar. dalam hal peristiwa 2016, termasuk juga 2024 ini, menangkap Peggy. Kaidah-kaidah penyidikan itu diamburadulkan. Tangkap dulu baru cari alat bukti. Ini teori Ini dari yang mana? salah. Yang Ini. ngajari siapa? Tangkap dulu Yang baru. dapat malunya siapa? Kalau ini ternyata salah, tidak bisa melengkapi alat buktinya, saya yang pensiun ini malu juga. Ya. Jangan-jangan orang mengatakan, wah itu ini pasti buatan seniornya ini, yang ngajari seniornya. Apalagi saya ini pernah jadi Kapolda Jawa Barat loh. Itu salah, kaidah-kaidah penyidikan diinjak-injak. Benar. Nah, kecuali kalau tertangkap tangan, ya silakan tertangkap tangan, siapapun boleh menangkap, baru nanti cari saksi, cari apa-apa. Kali ini bukan kok. Baik. Kejadian 27 ditangkap tanggal 30 atau tanggal berapa Ya. gitu. Kemudian belum tentang menentukan dia sebagai tersangka. Ya. Apa dasar menentukan tersangka? Terlalu berpedoman pada saksi. Saya sangat pendapat dengan Pak Riza bahwa saksi itu manusia. Iya. 1000 saksi bisa kompak, dia bisa mengatakan sesuatu yang hitam dikatakan putih, yang putih dikatakan hitam. Saksi itu baru berharga apabila didukung alat bukti lain, misalnya alat bukti forensik, foto, video, dan lainnya. Nah ini justru yang tidak mereka garap. Contohnya apa? Di situ ada 6 CCTV. Dalam berita acara ada loh, dalam berita acara putusan pengadilan, sekian CCTV belum dibuka. Katanya alasannya di Cirebon nggak ada. Kalau di Cirebon nggak ada alat yang bisa membuka, kan ada di Bandung kan. Di Bandung nggak ada di Jakarta. Iya. Jakarta nggak ada, di luar negeri. Kayak ini nyawa manusia. Iya. Ada, Aduh, mari kita bobrok sekali. suarakan. CCTV itu buka. Ada di keterangan, bukan saya ngarang ya, keterangan saksi anak buahnya si Rudiana. Iya. Anak buah Rudiana itu dialah yang mengamankan CCTV itu.
Kenapa tidak dibuka? Atau takut dengan ada yang di dalamnya? Aku rasa iya. Masih ada kok polisinya. Bahwa terkesan ada sesuatu yang coba ditutup-tutupi, istilahnya Blue Curtain Code, kode tirai biru, yang coba ditutup-tutupi terkait dengan penanganan kasus pada tahun 2016. Apakah kode tirai biru semacam itu merupakan manifestasi dari jiwa Korsa, yaitu kekompakan yang harus saya katakan kekompakan salah kaprah, ataukah dalam rangka untuk mengejar target tertentu, dengan kata lain menjadikan penanganan kasus sebagai sebuah strategi, misalnya untuk mendongkrak karir. Ini yang menarik juga menurut saya untuk didiskusikan, karena kesan karut-marut pengungkapan kasus pada tahun 2016, ditambah lagi dengan maaf compang-camping yang penanganan kasus 2024, apa yang membuat otoritas kepolisian sedemikian jauh melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya tidak prosedural, tidak proporsional, dan tidak profesional. Saya khawatir ada kepentingan-kepentingan di luar hukum itu sendiri yang barangkali coba dilakukan dengan memanfaatkan momentum menangkap PS. Namun sayang beribu sayang, alih-alih memantik emosi publik yang mendatangkan dukungan bagi Polda Jabar guna mempidana seorang PS, tapi yang terjadi adalah arus balik. Iya. Ternyata publik justru sangat kritis, dan sekian banyak praktisi hukum justru memberikan kesediaannya untuk membantu PS secara pro bono. Ya. Gelombang yang amat sangat dahsyat ini tampaknya tidak disangka dan tidak diduga oleh pihak Polda Jabar, yang justru alih-alih membuat mereka bekerja kian rapi dari hari ke hari, justru harus saya katakan kian sengkarut dari waktu ke waktu. Ya, semakin carut marut ya masalah ini guys. Ya, tapi benar ya kan. Ya biasanya kan dicari dulu alat buktinya ya kan, apa penyebabnya, dan saksi-saksi, baru dicari saksi-saksinya ya kan, terus nangkap orang. Ini kok tangkap dulu baru cari bukti-buktinya ya kan. Aneh ya polisi ini, polisi Jabar ini ya kan. Nah, tetapi apapun ya kan, di sini aku menanyakan Aib ya kan, Aib dengan Mel-Mel kenapa nggak muncul, kenapa hilang begitu saja ya kan. Nah, aku rasa ada keterlibatan Aib dan Mel-Mel dalam kasus ini juga ya, karena Mel-Mel juga bisa dibilang tahu persis kejadiannya. Jadi ya kita lihat aja lah nanti ya kan, kalau sampai Mel-Mel dan Aib menghilang terus berarti ya, kalau aku rasa memang mereka lah yang ikut dalam pelakunya ya kan. Nah, tadi di awal-awal video kita lihat kusangkakan Peggy Setiawan Cianjur yang ditangkap ya kan, tetapi itu masih simpang siur benar apa tidak. Yang jelas ya sekarang ini aku yakin 100% kalau Peggy kuli bangunan pasti akan bebas ya. Pasti akan bebas ya. Insya Allah ya, kita doakan bersama-sama. Karena kalau kita lihat dari saksi ini, saksi itu ya, kasus ini semakin ruwet ya kan. Memang kasus ini sebenarnya ruwet dari awal, ataupun sudah belibet atau sudah gobrok dari awal itu gara-gara Aib yang memberikan keterangan palsu. Nah, sekarang ini kalau benar terbukti, maka Aib harus dipenjarakan juga ya, karena sudah memberikan keterangan palsu bersama Ibtu Rudiana ya. Oke guys, itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.